Nah, tuh udah. Oke. Ntar dulu. Udah. Ntar dulu. Buat backup, gue record pakai laptop juga. Nah, udah. Gas? Udah, Ren? Udah. Masukkan suara gue? Masuk. Ya, yuk. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Haner Rambe, kemudian ada Syahrani Dewi, kemudian ada Randy Santoso, dan terakhir ada Saudari Terita Nahda. Nah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil daripada diskusi kami mengenai bab 8 ini, mengenai tentang integrated advertising, promotion, and marketing communication. Yang mana dalam hal ini kami akan mencoba menjelaskan tentang apa itu media atau marketing sosial media, juga akan menampilkan studi case dan ada beberapa studi kasus tentang video-video tertentu. Dan dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudari kami Syahrani Dewi. Kepada Syahrani kami persilahkan. Baik, yang pertama yaitu istilah media sosial. Media sosial sendiri itu didefinisikan sebagai alat atau tempat digital apapun yang memungkinkan seorang individu untuk berinteraksi sosial. Sedangkan jejaring sosial ialah struktur sosial individu ataupun organisasi yang terikat bersama dalam beberapa cara. Selanjutnya yaitu pemasaran media sosial, yaitu pemanfaatan media sosial atau jejaring sosial untuk memasarkan suatu produk, perusahaan, atau merek. Next. Yang kedua itu jenis situs jejaring sosial. Yang pertama ada situs jejaring sosial umum, yaitu berbasis luas, yaitu berusaha untuk menarik semua demografi tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, pendapat, ataupun pendidikan. Situs umum ini menyediakan tempat untuk komunikasi interpersonal. Individu tetap berhubungan, mempelajari apa yang dilakukan orang lain di jejaring mereka, berbagi peristiwa dalam hidup mereka, dan mencari teman baru. Contoh yang paling umum dari situs jejaring sosial umum yaitu Facebook. Yang kedua itu situs jejaring sosial khusus. Situs jejaring sosial khusus ini berfokus pada minat, hobi, ataupun kelompok demografis. Seperti bisnis, keluarga dan gaya hidup, penanggalan, minat dan hobi khusus, dan juga belanja. Salah satu contohnya di bisnis itu ada LinkedIn, dan yang terakhir situs bookmark sosial. Situs bookmark sosial ini memungkinkan individu untuk berbagi bookmark situs web. Sementara kebanyakan orang menandai situs favorit mereka di komputer, situs bookmark ini menjadikannya publik. Mereka dapat mengatur dalam banyak cara dan dapat diakses apa saja dan oleh siapa saja. Oke, next. Yang kedua ada situs media sosial. Yang pertama yaitu Facebook. Facebook ini merupakan situs media sosial yang terbesar yang menampung lebih dari 1,2 miliar pengguna di seluruh dunia. Beberapa penggunaan Facebook oleh pemasar yaitu Facebook dapat mengiklankan merek mereka di halaman Facebook dan menargetkan pelanggan di perangkat seluler berdasarkan aktivitas individu di luar situs Facebook maupun audiens khusus. Dan Facebook ini dapat memungkinkan pemasar untuk mengumpulkan informasi
dari situs web dan aplikasi perusahaan, lalu menggunakan datanya untuk menargetkan individu saat mereka mengunjungi situs Facebook. Next. Selanjutnya ada Instagram. Instagram ini adalah situs web yang berbagi foto dan video seluler yang dimiliki oleh Facebook. Baru-baru ini Instagram populer menghasilkan lebih dari 520 juta pengguna bulanan, dan penggemar Instagram cenderung yang muda dan kebanyakan perempuan, hampir 60% mengunjungi Instagram setiap hari. Taktik pemasaran populer dari Instagram itu konten foto atau videonya. Mereka mengirimkan selfie dengan produk tertentu dan men-share-nya ke beberapa media sosialnya. Lalu ada crowdsourcing untuk foto, yaitu konsumen mengunggah foto pribadi dengan produk merek yang kemudian diunggah ke halaman merek atau tautan yang disediakan dari situs web merek. Next. Selanjutnya ada Twitter. Twitter ini adalah layanan microblogging yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengirim tweet dengan maksimal 140 karakter per pesan. Kegunaan Twitter bagi pemasar yang pertama itu Twitter dapat menjadi alat yang efektif bagi merek untuk menjangkau konsumen dengan pesan. Dan Twitter juga dapat digunakan untuk mendengarkan apa yang pelanggan katakan tentang merek. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Pinterest. Pinterest adalah situs jejaring sosial bergaya papan buletin, tempat individu dapat memposting dan artikel berbasis gambar. Rasio klik tayang dan tayangan cenderung tinggi untuk merek makanan dan pakaian di Pinterest. Karena kedua alasan ini membangun hubungan yang kuat antara iklan yang dilihat pemirsa dan feed yang ditemukan oleh konsumen. Karena iklan Pinterest sangat cocok dengan apa yang dicari atau disematkan oleh orang tersebut. Yang kedua, iklan merek akan ditempatkan berdampingan dengan konten organik. Ini memudahkan pengguna Pinterest untuk mengklik iklan tersebut. Next. Selanjutnya ada YouTube. Pada 2017, YouTube akan melampaui Facebook dan Twitter karena area jaringan media sosial yang paling tumbuh cepat melibatkan posting video, terutama di YouTube. Konsumen membuat video mereka sendiri dengan perangkat seluler untuk berinteraksi dengan merek. Sejumlah besar konsumen memelihara saluran YouTube tempat mereka memposting video favorit mereka dan membuat beberapa fitur lainnya yang mereka sukai. Selanjutnya, di YouTube dapat membuat ulang iklan Swiffer TV daripada menulis ulasan dan memposting di blog atau situs web. Konsumen membuat video di mana mereka berbicara tentang merek dan pengalaman mereka. Next. Selanjutnya ada pemasaran media sosial. Manajer merek mengembangkan kampanye pemasaran media sosial karena berbagai alasan. Dua alasan yang sering dilaporkan adalah untuk tetap terlibat dengan pelanggan dan meningkatkan exposure merek kepada pelanggan potensial. Untuk melakukan sebagian besar merek muncul di beberapa jaringan media sosial. Alasan pemasaran media sosial adalah yang pertama melibatkan merek penggemar, tingkatkan exposure merek, jalan untuk interaksi pelanggan. Yang keempat dari tingkat lalu lintas, yang kelima menghasilkan prospek, yang keenam meningkatkan citra merek, yang ketujuh tingkatkan perangkat pencarian, yang ke-8 kumpulkan intelijen pelanggan, yang ke-9 kembangkan penggemar setia, dan yang terakhir meningkatkan penjualan. Next. Selanjutnya ada strategi media sosial. Yang pertama ada content seeding, kedua real-time marketing, yang ketiga video marketing, yang keempat interaktif blogs, yang kelima consumer generated review, dan terakhir ada viral marketing. Yang pertama, content seeding.
Penyemain konten melibatkan penawaran insentif kepada konsumen untuk berbagi konten tentang suatu merek. Jenis intensifnya adalah finansial, insentif moneter, kupon, potongan harga, dan kontes. Selanjutnya, informasi, keunikan, kebaruan, atau apapun yang menarik konsumen dan memotivasi mereka untuk berbagi dengan orang lain. Next. Selanjutnya ada real-time marketing. Real-time marketing adalah pembuatan dan pelaksanaan pesan pemasaran instan sebagai tanggapan dan hubungannya dengan kejadian selama acara berlangsung. Pemasaran waktu nyata dapat digunakan untuk situasi yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Next. Selanjutnya ada video marketing. Banyak merek memiliki berbagai taktik pemasaran video untuk dipilih. Karena banyak konsumen menonton video untuk melakukan riset produk daripada mengunjungi berbagai situs web untuk mendapatkan ulasan, konsumen beralih ke YouTube. Peningkatan popularitas YouTube sebagai sumber ulasan produk dapat dikaitkan dengan 3 penyebab. Karena jenis video ini menghasilkan goodwill dan memberi individu untuk mempromosikan merek, orang-orang ini yang dikenal sebagai vlogger membuat video dan mempostingnya di situs video seperti YouTube. Next. Next. Baik, selanjutnya adalah interaktif blog. Perusahaan menampilkan 3 jenis blog interaktif yang berbeda. Pertama adalah blog merek. Terjadi ketika perusahaan atau merek membuat blog. Yang kedua adalah batas. Kesulitan untuk meminta interaksi yang jujur, individu yang disponsor. Lalu ada individu yang disponsori oleh merek. Individu yang dibayar oleh organisasi untuk melaporkan informasi di blog. Individu berbicara tentang sebuah merek. Adalah individu yang benar-benar menyukai merek dan senang berbicara dan berinteraksi tentangnya. Kegunaan bagi pemasar adalah tim pemasar menemukan apa yang benar-benar dipikirkan konsumen tentang suatu produk atau layanan. Selanjutnya adalah consumer generated review. Banyak perusahaan yang menjual banyak barang atau jasa meminta ulasan dari konsumen tentang produk tersebut. Contoh Amazon menawarkan ruang di mana pelanggan atau individu dapat menulis ulasan. Keuntungannya adalah ulasan pelanggan adalah cara yang baik untuk menjangkau pengguna awal. Kekurangannya yaitu perusahaan atau merek dapat menerima ulasan negatif dan peringkat bintang yang rendah yang dapat memiliki efek negatif pada persepsi pelanggan. Selanjutnya ada viral marketing. Viral marketing yaitu mempersiapkan pesan pemasaran untuk diteruskan dari satu konsumen ke konsumen lain melalui sarana digital. Formulirnya yaitu dapat melalui email atau video yang diposting ke blog pribadi dan diteruskan ke blog atau situs web lain seperti YouTube. Jenis pesan, pesan pemasaran viral mencakup iklan, promosi hyperlink, bulletin online, video streaming, dan game. Studi case pertama didirikan pada tahun 1908 di Taipo, Hong Kong. Amoy mau dimulai sebagai produsen kecap dan sekarang dikenal secara global company, mempunyai bumbu China dan masakan beku. Dia telah mempertahankan posisi terdepan sebagai pemimpin pasar selama 22 tahun berturut-turut. Aktif di pasar lokal, merek Amoy ingin memperkuat posisi kepemimpinannya dan reputasi sejarah yang dibuat di Hong Kong. Dia sangat ingin menyimpan pesan yang sudah lama ada, yaitu bangga dibuat secara lokal sebagai citra merek, tetapi dengan keinginan untuk terlibat di publik tenggelam dalam dunia digital baru. Untuk memperkuat posisinya yang diproduksi secara lokal, ia memulai kampanye di media sosial yang inovatif untuk meningkatkan pengaruh di media sosial platform media, menarik basis penggemar yang lebih besar, dan memperluas merek warisan dan posisi sebagai pilihan pertama dalam kecap. Basis penggemar setia. Beragam konten game merupakan
game menggunakan fitur terbaru Facebook telah dipakai. Berbagai saluran media digunakan untuk menyebarkan pesan buatan Hong Kong. Dan pemimpin opini kunci yang populer masak dengan produk Amoy dan unggah foto mahakarya mereka di internet untuk berbagi dengan orang lain. Beberapa ribu penggemar akan memilih 6 hidangan favorit mereka untuk memasuki kompetisi final di mana para finalis akan bersaing memperebutkan gelar Made in Hong Kong MasterChef. Facebook menyiarkan kompetisi secara final langsung, menjalankan minigame di sampingnya untuk lebih meningkatkan pengaruhnya. Kampanye Day Day Cook memperoleh lebih dari 1.600 penggemar untuk merek dengan 4 kali interaksi dan keterlibatan dengan 2 juta penggemar. Baik, next. Ya, tolong di next slide. Oke. Oh ya, yang sebelumnya. Baik, kemudian di studi case ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas. Yang pertama, platform media sosial manakah yang harus menjadi fokus untuk Amoy? Ya, perusahaan Amoy ini yang menarik berbasis penggemar yang lebih besar. Jadi untuk platform media yang perlu kita fokuskan ya di Amoy ini biar bisa seperti halnya Facebook yang kita dengar tadi, ada beberapa game yang bisa ditampilkan di fitur salah satu aplikasi seperti halnya Facebook atau Instagram atau apalagi YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menilai keefektifan masakan Amoy atau kampanye kompetisi. Nah, memasak Amoy ini atau perusahaan Amoy ini bekerja sama dengan Day Day Cook atau yang menyelenggarakan kompetisi memasak, di mana para penggemar atau konsumen akan memasak dengan produk Amoy ya, dan mereka di sini mengunggah foto berupa hasil karya mereka. Kemudian mereka itu bisa melihatnya di internet untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, kemudian beberapa ribu penggemar menjadi bagian dari kompetisi ini, sehingga membuat kompetisi ini menjadi lebih sukses dan banyak konsumen yang suka, sehingga mereka mencapai jangkauan yang mereka inginkan. Dan di antara orang-orang melalui kompetisi ini dibuatlah di kepala Master Hong Kong itu gelar ini membuatnya lebih terhubung dengan orang-orang Hong Kong ya. Buat Facebook ya, menyiarkan final pengumuman finalnya dan menjalankan minigame bersama peningkatan jangkauan kompetisi dan produk mereka. Next. Ya. Kemudian manakah dari strategi media sosial utama yang tercantum dalam studi case tersebut? Ya, bahwa Amoy itu strategi media sosial yang utama mereka lakukan itu ya seperti halnya melakukan periklanan atau marketing melalui aplikasi-aplikasi seperti halnya Facebook, kemudian Instagram. Tapi mereka, kalau kita lihat pada studi case yang dibacakan tadi, adalah mereka fokus terhadap Facebook yang pada dulunya banyak penggemarnya gitu ya, karena mereka di situ bisa mengadakan mini games, dan itulah citra daripada produk lokal sekaligus menjangkau khalayak perusahaan Amoy untuk menjadi lebih luas. Kemudian yang pertanyaan 942, Amoy belum benar-benar mengembangkan kamera pemasaran influencer. Dalam peran ini sebagai penasehat spesialis
sarankan bagaimana mereka harus mendekati jenis kampanye. Nah, jadi untuk AMO ini bisa mengadakan seperti kompetisi memasak, ya, seperti mana kita tadi sudah dengar, dengan mengikut sertakan para pemain utama negaranya, ya, atau negara utamanya yang Hong Kong atau Cina, ya. Tidak hanya berpartisipasi dan berpartisipasi tidak langsung, tapi juga mereka berpartisipasi secara langsung dan harus langsung terjun gitu, ikut main game dan tadi masak gitu ya, kemudian hasilnya kemudian diumumin melalui media sosial seperti halnya tadi disebut. Kemudian yang pertanyaan 9/43, bagaimana Amoy dapat mengatasi segala potensi kesulitan bahasa ketika mereka meluncurkan kampanye media sosial mereka ke global. Nah, jadi mereka ini meluncurkan kampanye media sosial ini kepada para audiens ataupun kepada para konsumen, khususnya konsumen lokal. Mereka perlu mengatasi kesulitan bahasa ini dengan melakukan dalam bahasa global, ya. Juga dapat melakukan kampanye yang berbeda untuk negara yang berbeda, artinya sesuai dengan bahasa per negara-negara tersebut, gitu. Dan lebih fokus pada gambar yang bisa langsung pada gambar dijelasin gitu di dalam gambar itu per dalam bahasa atau negara-negara tertentunya yang mereka ingin pasarkan di negara apa gitu. Dan sehingga ini bisa menjadi masukan dan pemahaman bagi konsumen, utamanya konsumen yang bukan lokal. Next. Kemudian sedikit yang kedua tentang post-it, ya, yang mana di sini cepat atau lambatnya bahwa setiap pelaku bisnis itu bersentuhan dengan yang namanya post-it note atau alat yang lengket. Kalau kita lihat bisa ditempel di mana gitu, di mading atau di suatu produk-produk tertentu. Kalau kita pergi ke mana ya, atau ke sebuah toko lah gitu, kan ada untuk penjelasan daripada produk apa gitu, kemudian buat harganya berapa gitu. Dan alat yang lengket ini fungsinya untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti halnya di rumah, di kantor, dan di toko-toko atau di tempat-tempat lainnya gitu. Dan produk ini tetap menjadi bahan pokok 3M yang stabil dan menguntungkan portofolio. Kemudian produk ikonik ini adalah telah ada di pasaran selama kurang lebih 30 tahun. Selama strategi pemasaran ini, perusahaan itu tampaknya untuk menjual cacatan post-it dengan mengambil apa yang pada dasarnya fungsional pandangan merek. Kemudian pendekatan ini berubah beberapa tahun yang lalu ketika kurang lebih pada 10 juta US dollar itu dulu kampanye pemasaran ini diluncurkan gitu. Pendekatan ini baru menggunakan pesan dalam iklan, ya, iklan di televisi, iklan online, atau perusahaan website, dan melalui media sosial lainnya. Nah, inilah yang idenya adalah untuk menyarankan post-it ini catatan bisa jauh lebih banyak gitu. Kemudian kampanye tersebut menggunakan customization atau kecenderungan yang ditunjukkan untuk konsumen yang lebih mudah untuk menginginkan pesan yang dipersonalisasi dari media massa dan individual, kemudian untuk kegunaan produk-produk atau barang-barang tertentu. Dengan tema ini mendorong bahwa kampanye dan consumer itu didorong untuk menemukan cara baru untuk menggunakan produk lama ini gitu. Sehingga perang pasca muncul itu di antara kantor-kantor lokal, karena karyawan menggunakan post-it ini untuk membuat pengumuman atau gambar dan desain lainnya di jendela mereka atau di mading-mading luar di dalam kantor gitu. Dan selanjutnya fleksibilitas produk mengarahkan pelanggan menggunakan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengatur pekerjaan mereka. Next.
Kemudian Posit ini menghosting situs web yang mana mereka ini membantu orang untuk menemukan keunikan untuk alat tersebut, termasuk diantaranya menjadi lebih produktif, ya, efektif, dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Dan postingan media sosial ini mencari metode tambahan untuk memanfaatkan karakteristik khas item perusahaan tersebut. Kemudian iklan televisi ini mendukung semua upaya lain dengan pesan orang bijak menargetkan bahwa menunjukkan cara mereka menggunakan Posit ini untuk mengatur hari-hari mereka, mengatur jadwal atau hal-hal yang mereka ingin lakukan di kemudian hari. Yang pertama, dari tim pemasaran pasca itu menghadapi dua tren sebagai masa depan terungkap. Yang pertama, apa dia melibatkan membuat produk ini sendiri lebih menarik dan menerima aplikasi baru. Kemudian satu tanggapan telah untuk meningkatkan jumlah warna di luar warna kuning. Jadi dulu pada dasarnya Posit ini lebih banyak menggunakan warna kuning gitu, sehingga mereka meningkatkan jumlah warna ya, di antara lainnya lebih di warna-warna lain dan warna merah atau warna kuning dan tradisional dan warna yang lebih umum lah gitu. Dan yang kedua mungkin menjadi lebih menakutkan masalah dari waktu ke waktu. Masalah umum terjadi ketika sebuah merek menjadi sangat diterima dengan baik, sehingga nama merek digunakan untuk menggambarkan item. Tidak peduli perusahaan mana yang menjualnya, contohnya termasuk band ya, atau bantu salinan Xerox kita sok. Ya. Kemudian next. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, itulah tadi studi case-nya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada pada studi case ini. Yang pertama pertanyaannya adalah situs media sosial mana yang paling cocok untuk jenis pro kampanye gerak, mengapa? Nah, yang pertama perlu kita jelaskan bahwa banyak ya jenis situs dan platform media sosial yang dapat digunakan di sini untuk kampanye promosi seperti halnya menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kenapa? Ya karena situs-situs ini jauh lebih banyak ditonton dan digunakan oleh remaja atau kaum milenial dan kaum dewasa dan sebagainya. Kemudian, next. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mendengarkan sosial media akan bermanfaat bagi pemasaran Posit? Jika demikian bagaimana? Jika tidak, mengapa? Nah, jadi media sosial ini saat ini memiliki dampak yang berbeda pada masyarakat. Yakni hampir sejumlah besar di kalangan banyak orang telah terlibat dalam platform media sosial secara langsung atau tidak langsung, sehingga berdampak pada kerumunan yang yang banyak dan yang besar gitu ya. Untuk segala jenis promosi dan penyiaran suatu produk, media sosial ini memainkan peran besar saat ini. Mendengarkan secara sosial dapat dimainkan dengan dan akan sangat berguna bagi tim pemasaran atau catatan tempel. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu strategi pemasaran media sosial mana yang harus Posit gunakan. Jadi tim Posit ini harusnya ya dapat mengambil banyak strategi ya, strategi media sosial yang untuk bisa meningkatkan produk atau menyiarkan produk mereka. Tetapi yang terbaik adalah memberikan penghargaan dan hadiah kepada orang-orang yang akan memanfaatkan catatan-catatan penggunaan Posit tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang tersebut dapat memenangkan barang dan idenya dapat ditampilkan dalam iklan seperti halnya pada studi case Amoy tadi ya. Dan itulah kurang lebih apa strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh Posit. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi mau sedikit waktunya menampilkan beberapa video tentang studi case tersebut.
Oke, baik. Sepertinya untuk penampilan video nanti akan kita tampilin di berikutnya. Mohon izin waktunya sebentar. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf. Sepertinya masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi ya. Nah, jadi insya Allah bentar aja Pak, coba ditampilin aja. Nggak nyampe 2 menit. Baik. Pada video kali ini tentang post-it ya. Kalau kita lihat di dalam video berikut ini, di mana post-it ini bisa juga dilakukan atau digunakan untuk ditempelkan, kan pada umumnya ditempelin di mading-mading untuk pengumuman hal-hal tertentu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi di sini di sisi lain bahwa post-it ini juga dapat digunakan untuk mengatakan sebuah produk apa gitu, juga untuk menyampaikan pengenalan kepada konsumen bahwa produk ini produk tentang apa. Jadi bisa dibuat ditempelin di sebuah produk, di situ jelasin produknya ini apa, gunanya apa, juga bisa diterapkan atau dicantumin untuk harga-harga barang-barang tersebut gitu. Ya, yang satunya lagi. Oke, baik. Di mana di sini kita akan melihat bagaimana sedikit pada perusahaan Amo ini. Nah, perusahaan Amo ini tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan Amo ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang makanan ya, atau bahan-bahan makanan seperti halnya kecap dan bahan-bahan baku yang lainnya. Kemudian kurang lebih untuk menjaga popularitas daripada perusahaan Amo ini berusaha untuk mengembangkan program digitalisasi untuk perusahaannya. Di sini pada contohnya strategi yang mereka buat adalah semacam permainan digital seperti halnya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Selain itu mereka juga buat program day cook atau shop ya. Kemudian ya semacam itulah gitu untuk konsumen memesan masakannya yang nantinya akan di-vote dan akan ada penghargaan. Nah, untuk kurang lebih perusahaan ini menggunakan sosial media yang
kita lihat seperti hanya Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih begitulah penjelasan daripada tentang produk perusahaan online. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 8 yang kali ini membahas tentang sosial media atau marketing communication. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.